kasih Mas Yongki Bu Yongki untuk kesempatannya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya bagaimana kabarnya? Saya percaya selalu baik, luar biasa, dahsyat ya. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ah, Sekarang ini kan kita sudah ada di bulan Juni sudah ya, tahun 2025. Sudah pertengahan tahun loh 2025. Jadi kalau kita sudah bisa melewati tahun 2025 sampai saat ini dalam keadaan baik, itu kan semua kan anugerah kebaikan Tuhan, saudara ya. Eh, Akhir-akhir ini kalau kita dengar kabar, banyak kali kalau saudara nyalakan beritanya selalu apa? Wah, selalu yang serem-serem, saudara ya, selalu yang menakutkan. Sekarang yang lagi panas-panasnya kan Israel lagi perang sama Iran kan. Waduh, kalau saudara lihat videonya itu kan menakutkan sekali, saudara ya. Apa itu banyak sekali nuklir-nuklirnya apa? Wow, sangat mengerikan gitu. Apalagi buat kalau Bapak Ibu saudara yang tinggal di Amerika, saudara ya. Sekarang ini berita-beritanya itu sampai mereka itu mengatakan banyak orang dan teman-teman yang bilang kalau bisa jangan travel-travel. Nanti Iran itu nyerang Amerika juga gitu loh. Karena kan apa Israel tahu ya ally-nya kan Amerika gitu. Saudara. Jadi di sini pun banyak orang-orang itu merasakan ketakutan dan kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi, saudara ya. Dan nggak cuma itu, kalau kita tahu kalau berbicara tentang perang, kita tahu perangnya Ukraina sama Rusia itu juga belum selesai gitu kan, udah bertahun-tahun sudah ya. Lalu udah perang-perang seperti itu, lalu berita-berita lagi sekarang kan yang lagi rame-ramenya juga pesawat kan. Wah, banyak pesawat terbang lalu jatuh sudah ya. Itu yang internasional misalnya sudah ya, yang di luar gitu. Tapi dalam negeri sendiri, kita tahu dalam negeri kekacauan itu kan banyak saudara yang terjadi. Apalagi kalau yang sama di Amerika juga ya saudara ya. Banyak orang apalagi soal ICE. Wah, kalau udah dengar kata ICE itu kan sudah takut banget saudara ya. Wah itu nanti tentang imigrasi, cari-cari orang, katanya kuotanya saudara. Pegawainya ICE dalam satu hari harus mendapatkan 3.000 orang nangkepin. Wah gimana tuh bayangin saudara. Udah kayak kejar setoran gitu kan. Nah buat kita semua saudara ya, orang-orang semua ini berbicara tentang semua orang yang tinggal di Amerika itu pasti sangat mengganggu sekali. Itu bukanlah keadaan yang baik dan yang menyenangkan saudara. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, saudara, saudara kita itu mendapatkan special treatment, saudara, ya, atau favor. Tuhan tahu, saudara, bahwa dalam hidup ini di dunia ini tidaklah mudah. Sebab itu ketika Tuhan naik ke surga, saudara, Dia itu tidak hanya meninggalkan kita seorang diri, saudara, ya. Kalau saudara ingat, kita itu belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan, saudara. Dan jadi ketika ada masalah, saudara, Tuhan itu sudah memberikan solusinya di dalam hidup kita. Dan itu apa yang akan kita pelajari hari ini, saudara ya. Jadi apa yang kita akan pelajari hari ini, saya akan share. Ya, oke, saudara. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang damai sejahtera Allah, saudara ya. Jadi kalau kita sudah tahu ini tentang damai sejahtera Allah, saudara, wah, hidup kita itu akan berubah, saudara. Karena apa? Karena biar mau masalah apapun yang terjadi di luar, kita itu bisa tetap tenang-tenang aja, saudara. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera Allah tidak bisa kita dapatkan dari yang lain, tetapi hanya kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Karena kita tahu ya, salah satu buah dari buah-buah roh adalah damai sejahtera, saudara. Sebab itu amat sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan memastikan bahwa kita ini punya damai sejahtera, saudara. Ada buah roh damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena percaya atau tidak, believe it or not, keadaan dunia ini nggak akan makin baik, saudara. Firman Tuhan juga sudah dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita dunia ini dan segala isinya itu akan makin lama makin buruk dan buruk, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, memang kita ini bukan orang-orang yang berasal dari dunia ini. Kita kan di dunia ini kan cuman ambassador-nya Tuhan, saudara, utusannya Tuhan, saudara ya, untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Sebab itu, mari saat ini kita cek apakah aku ini, keadaannya ini
dalam keadaan yang penuh damai sejahtera Allah, atau saat ini tuh aku lagi gelisah atau takut. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu lagi dalam keadaan top, baik, penuh damai sejahtera, wah puji Tuhan, luar biasa, saudara. Tapi mungkin saat ini karena berita ini dan itu, atau apa personal problem saudara ya, masalah-masalah pribadi yang saudara alami, saudara lagi wah sangat stressing out gitu saudara. Ya puji Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar yuk tentang damai sejahtera Allah lebih lagi ya. Oke, jadi sekarang kita akan sama-sama membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya saya bacakan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini kalau baca kata-katanya ini unik saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Uh, Lucu sekali ya, kok damai sejahteranya itu yang melampaui segala akal. Berarti kalau orang sini bilang itu nggak make sense, nonsense gitu. Karena apa, kita harus tahu damai sejahtera Allah yang kita punya itu saudara ya. Kalau dalam pemikiran atau pandangan orang-orang dunia itu nggak make sense saudara. Dipikirnya mungkin ini orang gila mungkin gitu saudara. Situasi kayak gini apa kok bisa tetap bersuka cita? Ini mungkin ini orang yang apa agak-agak error pemikirannya, udah otaknya mungkin panas gitu sudah ya, atau terlalu banyak beban. Kadang kan manusia itu defense mechanism, caranya cara otaknya itu berpikir kadang terlalu banyak masalah itu malah bisa jadi gila yang ketawa-ketawa sendiri gitu sudah. Nah, itu kadang orang berpikirnya itu mungkin orang-orang Kristen yang penuh damai sejahtera itu seperti itu sudah. Masalah banyak kok bisa tenang-tenang, malah bisa penuh sukacita. Ya memang, saudara, ini firman loh ya, bukan ayat yang saya buat sendiri loh ya. Ini firman Tuhan bilang, memang damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Jadi itu kalau dipikir-pikir mau bagaimanapun, nggak nyampe, saudara, nggak bisa, saudara. Karena itu memang anugerah kuasa Tuhan yang jauh melebihi kita, saudara. Jauh melebihi kemampuan kita, saudara. Dan dikatakan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah ini kan luar biasa, saudara ya. Jadi damai sejahtera Tuhan inilah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena apa? Selalu ya, kalau yang membuat kita khawatir itu apa sih? Pasti pikiran kita, benar ya, hati kita. Yang membuat kita ragu, bingung, takut itu kan berbicara semua tentang jiwa dan berbicara tentang roh kita, saudara ya. Hati kita sudah belajar tempat di mana jiwa dan roh kita bersatu, saudara ya. Jadi itu yang selalu gelisah, yang selalu bingung. Dan dikatakan dengan jelas, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang mari kita mau masuk dalam poin yang pertama. Poin yang pertama bahwa damai sejahtera itu berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Nah, ini penting, saudara. Jadi ini dasarnya, saudara ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang damai sejahtera, tidak bisa tidak, ini yang harus kita miliki, ini harus kita kerjakan. Bahwa kita itu harus punya hubungan yang benar dulu dengan Allah, saudara. Jadi kalau kita nggak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, hidup kita masih jatuh bangun dalam dosa, nggak akan kita itu ada hidup dalam damai sejahtera, saudara. Karena apa? Kita ingat ya, kan itu buah Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, Roh yang kudus. Berarti kan hidup kita, pikiran kita, perkataan kita, semua yang kita kerjakan harus kudus. Dan kita juga sudah belajar berkali-kali, saudara, bahwa hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, saudara ya. Bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi kita ini kan nggak cuman punya kita sendiri. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita ini miliknya Tuhan Yesus. Sehingga kalau hidup kita itu benar, hidup kita itu tidak dalam dosa atau jatuh bangun dalam dosa, berarti kan hubungan kita dengan Allah benar. Pasti otomatis damai sejahtera itu ada di dalam diri kita. Karena kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi seringkali kenapa walaupun orang Kristen ada Roh Kudus tetapi masih jatuh bangun dalam dosa, dan makanya hidupnya nggak damai, saudara. Ngakunya Kristen, ke gereja, tapi
hidupnya penuh kekhawatiran, penuh kecurigaan, penuh pokoknya ya yang nggak bagus gitu Saudara ya, hidupnya itu selalu penuh pikiran-pikiran yang negatif, ketakutan Saudara. Nah itu semua karena hubungan manusianya dengan Tuhan itu nggak benar, Saudara. Mari kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, Saudara ya. Jadi sekali lagi saya bacakan Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, kita dibenarkan itu kan bukan karena perbuatan baik kita. Itu sudah pasti dan sudah sangat penting saudara ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan udah lagi nggak lagi bingung, oh apa orang Kristen itu diselamatkan harus berbuat baik. No, ini dengan jelas firman ini berkata, kita dibenarkan karena iman. Jadi karena anugerah iman kita dalam Yesus Kristus. Dan karena kita sudah dibenarkan karena iman, kita diselamatkan. Sehingga kita itu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Jadi ini juga satu pegangan nilai yang sangat penting. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita itu juga harus punya pegangan, saudara, nilai-nilai yang pasti. Karena apa? Sekarang ini dunia itu suka membalut dosa itu dengan kebaikan gitu saudara, dengan tipu muslihatnya, nggak langsung, oh anu apa, orang kalau nggak percaya Yesus masuk neraka gitu, enggak saudara. Tapi kan sekarang yang lagi ngetren kan, masa orang sebaik itu, oh suka sedekah, suka membantu orang dengan luar biasa, bahkan merelakan dirinya disakiti, merelakan hartanya habis. Cuma karena nggak percaya Yesus, masa nggak masuk surga? Nggak mungkin, Tuhan itu baik penuh kasih. Nah, hal-hal seperti itu, saudara ya. Itulah yang sekarang iblis kerjakan di dunia ini. Sehingga kita sebagai anak Tuhan, kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan tadi di dalam kitab Roma. Orang dibenarkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Sudah, jadi orang mau bilang apa? Ya terserah kamu, gitu aja saudara. Nggak usah berdebat gitu ya. Udah hidup, udah susah, ngapain dibuat makin susah gitu kan. Udah. Jadi itu cara kita, karena apa? Kalau kita nggak jaga hati saudara, seringkali kita jadi kehilangan damai sejahtera hanya karena hal-hal yang bodoh dan sepele yang seperti itu saudara. Ngapain gitu? Melakukan join gitu ya, ngikutin perdebatan-perdebatan yang nggak berguna gitu. Jadi lebih baik kita jaga hidup kita, hidup benar. Pokoknya, oh ya, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya tahu apa itu kebenaran, bahwa saya diselamatkan hanya karena Yesus Kristus. Saya bisa dapat damai sejahtera itu semua hanya karena kuasa dari Roh Kudus. Karena damai sejahtera itu is talk about power, saudara. Berbicara tentang kuasa, saudara. Nggak bisa enggak. Dan itu hanya dari karya Roh Kudus. Nah, selesai sudah saya. Jadi, tadi damai sejahtera yang pertama, saudara ya, bahwa damai sejahtera berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Dan yang kedua, sejahtera itu menjaga hati kita di tengah masalah. Nah, ini penting banget kan, saudara ya. Jadi damai sejahtera Tuhan itu, damai sejahtera Allah itu akan menjaga hati kita di tengah masalah, di tengah badai, di tengah persoalan. Ayatnya di mana? Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sudah ya? Jadi di Yesaya pasal 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh itu kaunya huruf besar itu Tuhan. Jadi Tuhan itu yang menjagai kita itu dengan damai sejahteranya, saudara. Wow, sebab kepadamulah, kepada Tuhanlah ia percaya. Jadi kalau kita menyebut kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita itu nggak usah ragu, saudara. Karena apa? Tuhan sendiri itu yang berinisiatif loh menjagai kita dengan damai sejahteranya. Jadi berita boleh goncang kiri kanan, ekonomi mungkin boleh goncang kiri kanan, soal status, saudara, soal ICE yang suka kejar-kejar orang, penggerbekan ini itu boleh semua boleh terjadi. Tapi kalau kita tahu kebenaran, oh iya, saya ini anak Tuhan, ada kuasa dalam hidup saya. Saya hidup dalam kebenaran, Tuhan yang bela saya. Udah nggak usah khawatir, saudara ya. Sebab apa? Kita tahu di seluruh dunia ini, saudara, kita mau hidup dimanapun, di ujung bumi pun, mau di mana, kalau ada Tuhan, itu semua jadi surga, saudara ya. Jadi hidup kita itu nggak tergantung, oh aku harus hidup di
New York, harus di Amerika, atau harus di Indonesia, harus di Jakarta, harus di Surabaya, atau di Kalimantan. Bukan soal tempat, saudara. Tetapi yang paling penting, dengan siapa, saudara ya? Siapa yang menyertaimu, gitu kan, saudara? Kalau yang menyertai kita itu Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang bersama kita itu Allah Roh Kudus. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, tenang saja, saudara. Semua pasti baik, saudara. Karena apa? Yang tadi ada jaminan-jaminan Tuhan. Tuhan menjamin memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita boleh selalu tenang, saudara. Nggak usah takut, saudara ya. Puji nama Tuhan, berbicara soal masalah. Saya percaya kita semua yang orang yang hidup ini pasti punya masalah, saudara. Karena dibilang kalau orang sudah nggak ada masalah, yaitu ketika mereka dipanggil kembali ke rumah Bapa, saudara ya. Jadi kita suka nggak suka, masalah itu ada yang cuma masalah kecil, ada masalah yang besar, atau masalah yang gede banget, saudara ya, sampai dibilang giant gitu, raksasa. Tapi intinya, saudara, masalah besar, kecil, atau segede raksasa apapun, kalau kita ini ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, kita itu akan bisa menanggulangi, menjalani masalah itu dengan baik, saudara. Karena apa? Kalau kita tuh tenang, pikiran ini bisa lebih berpikir dengan luar biasa, saudara. Orang yang takut itu seperti ada itu, Saudara ya, kalau kita berbicara tentang ketakutan, karena kita sekali lagi berbicara tentang damai, dan damai itu nggak ada takut, Saudara, tenang, Saudara ya, tidak ada kekhawatiran. Tapi orang-orang yang takut dan khawatir, itu seperti di kakinya itu ada rantai yang tidak kelihatan, Saudara. Saya bertemu dengan seseorang gitu, Saudara ya, orang yang sudah lansia gitu kan. Karena ketakutan dalam pikirannya akan hal-hal yang nggak nyambung. Bahkan dia itu untuk melangkah, untuk keluar nggak berani, Saudara. Dan itu semua hanya karena pemikirannya yang penuh dengan ketakutan, Saudara. Saya juga bertemu dengan eee, banyak orang itu yang sekarang katanya lagi rame, ini di Indonesia sih, saya nggak dengar di sini gitu. Ada ramalan, katanya akan ada tsunami di Jepang gitu, Saudara, katanya bulan-bulan, Juli gitu. Itu ada orang-orang yang Saudara, planning tripnya apa semua hanya karena ketakutan ramalan akan hal-hal yang belum terjadi. Nah, hal-hal seperti itu buat saya, Saudara, itu hal-hal yang sayang sekali gitu, Saudara ya. Karena apa? Kita harus tahu dong siapa identitas kita, status kita. Karena itu sangat penting kita itu tahu ya kan diri kita, siapa kita. Kalau kita tahu kita itu anak Tuhan, ada Roh Allah menyertai kita. Sehingga dimanapun, kemanapun kita berada, selalu ada perlindungan Tuhan, saudara. Bukan berarti kita sembrono, saudara ya. Tapi kan ini berita ramalan, gitu. Oh, udah tahu ramalan mah bukan dari Tuhan, saudara. Ya kan? Kita justru anak-anak Tuhan itu apa yang kita percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita percaya yaitu suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita, saudara. Bahkan kalau saya pun hamba Tuhan atau hamba Tuhan sekelas dunia pun berbicara akan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, itu udah pasti saya ataupun orang itu adalah sesat, saudara. Sehingga tidak peduli siapapun yang berbicara, kalau perkataannya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri, sesat, saudara. Sebab itu sangat penting kita sendiri nih loh anak Tuhan, harus suka baca Alkitab, saudara ya. Karena itu ayo kita baca firman Tuhannya, dan terlebih kita praktekkan dalam kehidupan kita, saudara ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara, yang terakhir, oke, next. Jadi yang ketiga, saudara, damai sejahtera harus kita bagikan kepada orang lain. Ini loh goalnya, saudara. Kenapa Tuhan itu memberikan kepada kita, saudara, ya, damai sejahtera, selain daripada memberikan kita kekuatan dalam menghadapi masalah, saudara ya. Ingat, Tuhan itu mau hidup kita itu selalu berbuah, nggak cuma bertumbuh, tapi berbuah, saudara ya. Berbuah sehingga buah kita itu, kalau buah itu kan yang merasakan adalah orang lain, saudara. Nggak mungkin buah itu dimakan sama pohonnya sendiri, saudara ya. Jadi buah yang keluar dari hidup kita itu harus bisa dirasakan oleh orang lain, saudara. Ini goal juga yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan itu melakukan, yaitu apa? Menjadi ambasador-ambasador damai sejahtera, saudara. Menjadi orang yang membawa damai, saudara ya.
Di mana ayatnya? Dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Wow, luar biasa. Kita anak-anak Allah, saudara. Sehingga kita ini sadar nggak sadar, kita itu pembawa damai. Kenapa? Karena roh Allah, roh damai sejahtera itu ada di dalam kita. Dan ini tugas kita untuk memanifestasikan. Manifestasi maksudnya apa? Tugas kita untuk menunjukkan kepada orang. Bagaimana sih jadi pembawa damai ya dalam perkataan kita, saudara ya, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Sebelum kita itu berbicara, dipikir dulu, kalau aku ngomong gini menyinggung nggak ya? Kalau aku kalau ini orang ngomongnya kasar, jahat, pengennya kan, bales, gitu kan. Lalu dipikir dulu, kalau tak bales gini, lah saya bukan pembawa damai, saya kan jadi menimbulkan pertengkaran. Oh, ini nggak sesuai firman, nggak sesuai Roh Kudus. Berarti tenang dulu. Nah, walaupun orang nadanya tinggi, kita jawabnya ambil rendah. Percayalah saudara, ketika orang nada tinggi diambil rendah, tinggi rendah, lama-lama sungkan sendiri, turun sendiri saudara, tonnya saudara. Seringkali kan percekcokan terjadi karena yang sini tinggi, kita tambah tinggi. Akhirnya saudara ya, meledak karena apa? Terlalu tinggi-tinggian gitu saudara ya. Sebab itu saudara, kita hari ini belajar saudara ya. Kita itu anak-anak Tuhan, keadaan boleh makin parah, tetapi percayalah kita semua itu akan selalu dijagai oleh Tuhan, saudara. Damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala pikiran itu akan selalu menyertai dan menjagai kita, saudara. Dan juga biarlah kitanya sendiri selalu mau koreksi diri, saudara ya. Sehingga karena apa kita ingat, oh iya kita ini juga ambasadornya, saudara ya, perwakilannya pembawa damai kerajaan surga. Jadi dimanapun kita berada, biarlah orang itu suka. Oh, kalau sama ini enak, kalau ngomong itu tenang, dingin-dingin, ayem gitu, penuh kebijaksanaan. Enggak, si A datang, wah lari-lari, kenapa ngomongnya enggak enak, nyengak, menyakitkan hati. Janganlah kita itu menjadi orang yang seperti itu, saudara ya. Tapi kita mau sekali lagi jadi perwakilan-perwakilan kerajaan Allah yang selalu menjadi orang-orang pembawa damai yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh diberkati, saudara, dan terlebih kita praktekkan dalam hidup kita, saudara ya, sehingga kita ini semua menjadi orang-orang yang bijaksana. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kami semua masih ada dalam keadaan sehat, boleh berdoa bersama saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera-Mu itu yang melampaui segala akal. Yang senantiasa menjagai hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau kami semuanya saat ini dalam keadaan yang amat sangat baik, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau saat ini pun kami mungkin sedang menghadapi masalah-masalah, kami tahu Tuhan karena Engkau tahu bahwa Engkau akan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Karena bersama dengan Tuhan kami selalu menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.